Cerita berpindah, terlihat Jin sedang menghampiri seseorang sembari berkata, "Aku ingin mendaftar turnamen." Pria berkepala botak membalas, "Waktu pendaftarannya sudah tutup, enyahlah. Lebih baik lagi kalau kau mati saat keluar dari sini." Jin berkata, "Tapi aku dengar kalau pendaftarannya masih buka hingga matahari tenggelam hari ini." Dengan angkuhnya pria botak membalas, "Aku hanya tak ingin meladeni pendaftar saat ini, apa kau tak mengerti juga? Aku sangat sibuk sekarang, jadi berhentilah menggangguku dan enyahlah." Dengan sangat emosi, Jin langsung melemparkan koin emasnya ke arah wajah pria tersebut dengan sangat keras. Melihat pria tersebut tersungkur ke bawah, Jin berkata, "Apa itu sudah cukup? Sekarang daftarkan aku." Namun, pria tersebut malah tertawa dengan kerasnya, sembari membalas, "Aku suka semangatmu, bocah. Kau diterima, kau akan berada di grup 13. Bawalah ini ke dalam, mereka akan membimbingmu dengan baik. Selamat datang di Kosmos Arena yang dipenuhi dengan cinta dan gairah, bocah sombong." Pria ini dikenal sebagai Kosmos di Roger, Raja Bajak Laut, pemilik Pulau Selatan. Pria pemandu jalan berkata pada Jin, "Grup 13, Jin Grey. Kau terlihat cukup percaya diri, jadi aku akan mencarikan lawan yang lumayan kuat untukmu. Kalau kau tak suka bertarung dengan orang yang ditunjuk, kau bisa melemparkan mereka ke laut sebagai makanan hiu sebelum pertandingan dimulai. Tahun ini banyak bocah-bocah yang terlalu percaya diri ikut serta, ada satu lagi bocah yang menghajar kapten selain kau. Sayang sekali kalian berada di grup berbeda, padahal aku ingin melihat kalian berdua bertarung. Lakukan yang terbaik saja, siapa tahu kalian bertemu di final. Tapi untuk mencapai final, kau butuh lebih dari sekedar keberuntungan." "Oke, ini adalah area untuk grup 13. Jin bergumam dalam hati, apa memang ruangannya sengaja dibuat sedikit. Rata-rata dalam satu ruangan ada 2-3 orang. Mereka sengaja melakukannya agar para peserta bertengkar dan bertarung satu sama lain. Ini lebih mirip seperti permainan bertahan hidup, daripada sebuah turnamen." Terlihat, akhirnya Jin memasuki sebuah ruangan, yang di mana ruangan tersebut sudah dihuni oleh seseorang. Pria yang di dalam ruangan berkata, "Apa kau tak lihat sudah ada 3 orang di sini, cari ruangan lain." Sembari melepaskan pakaiannya, dengan santai Jin membalas, "Jika kalian tidak ingin mati, kaburlah selagi kalian bisa." Dalam sekejap, pria tersebut sudah terhempas dari ruangannya, yang membuat orang di sekitar sangat terkejut. Sembari memegang pedang, Jin berkata pada semua orang yang ada di dalam ruangan, "Jadi, apa ada yang keberatan memberikan ruangannya?" Orang yang di dalam ruangan serentak membalas, "Bunuh dia." Seketika itu juga, semua orang menyerang Jin secara bersamaan. Dengan sangat cepat, Jin langsung menerjang ke depan sembari menebaskan pedangnya, dan berhasil membunuh beberapa orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Jin berkata, "Ini sudah keterlaluan, meski di tanah tak berhukum sekalipun, bahkan lebih parah dari Mamit. Sepertinya, untuk sementara waktu, aku tak bisa tidur." Cerita berpindah, beberapa waktu kemudian. Terlihat, pria pemandu jalan sedang menghampiri Jin sembari berkata, "Waduh, ini lumayan gawat. Bocah, apa kau ingin membunuh mereka semua sebelum turnamennya dimulai?" Jin membalas, "Anggap saja ini pertunjukan sampingan sebelum turnamen." Pria pemandu jalan kembali berkata, "Sepertinya kapten benar, kau bocah yang sangat brutal, pantas saja kapten ingin mempertemukanmu dengan lawan yang kuat. Grup 1 dan grup 2 akan segera memulai turnamen. Mungkin ada dari mereka yang akan jadi lawanmu nantinya, sebaiknya kau menonton mereka." Cerita berpindah di arena kosmos. Jin bergumam dalam hati, "Ini luar biasa, sebanyak ini orang yang datang untuk menonton. Aku tak yakin ada dari mereka yang mengetahui wajahku, tapi, kurasa aku harus sedikit serius dalam menyamar." Namun, dari arah belakang seseorang sedang berkata, "Apa kau sudah dengar rumornya? Tentang setengah dari grup 13 yang mati. Sial, aku sudah bertaruh pada salah satu dari mereka, siapa yang membunuh mereka?" "Tidak, bukan itu maksudku, tapi ada flag bearer sementara dari Runsandel, yang mengikuti turnamen ini dengan penampilan dan nama palsu." Mendengar perkataan dari orang tersebut, membuat Jin sangat terkejut. Seseorang yang berada di bangku penonton kembali berkata pada temannya, "Jika itu benar, maka tak terlalu aneh karena Daytona, Haytona, dan Jin Runsandel merupakan flag bearer sementara saat ini. Kalau itu benar Jin Runsandel, pasti akan sangat seru." Bocah itu mengejutkan dunia dengan menjadi swordsman bintang 5 termuda. Jin bergumam dalam hati, apa ada Runsandel lain yang ikut serta? Aku tak menyangka nama si kembar Tona juga disebutkan oleh mereka. Kalau tidak salah, ini sudah dekat dengan waktu di mana si kembar Tona menjadi flag bearer sementara. Jika mereka memang berpartisipasi, aku akan menemui mereka dan menjadikan mereka pembantuku selama di sini. Roger berkata pada semua orang, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang di Kolosseum. Apa kalian semua sudah tidak sabar?
Kehadiran kalian akan membantuku berlayar lagi tahun ini. Terima kasih banyak, mari kita sudahi bicaranya, dan langsung mulai pertandingannya. Setiap tim terdiri dari 14 peserta. Ada total 182 peserta dari 13 tim. Dan peserta pertama dari pertandingan pertama adalah orang yang terhenti di babak 16 besar tahun lalu. Si kurus dari kelompok bajak laut Shark, Mantis, dan lawannya adalah peserta yang baru ikut serta tahun ini. Rahasia apa yang tersimpan di wajahnya yang muda itu? Bocah swordsman, Paul Mick. Kalau begitu, mari kita mulai pertandingannya. Hanya dengan satu kali tebasan pedang yang dilapisi sword aura, membuat kepala dari Mantis terlepas dari tubuhnya. Orang yang melihat kejadian tersebut berkomentar, apa-apaan itu, apa yang sedang terjadi? Apa ada yang melihatnya? Apa kepalanya baru saja lepas? Itu mustahil, Jin bergumam dalam hati, dalam sekejap, lehernya terpotong oleh sword aura. Jadi begitu, bocah itu adalah Dante Hairan. Roger mengumumkan pada semua orang, pertandingannya selesai dalam sekejap mata. Pemenangnya adalah Paul Mick. Sontak membuat Feradin bersorak dengan sangat keras. Jin yang mendengar suara Feradin dari belakang sangat terkejut. Dengan semangat yang membara, Feradin berkata, itu dia, itu baru namanya pertarungan. Paul Mick, aku akan mempertaruhkan semuanya pada Paul Mick sekarang. Dengan wajah paniknya, Jin menoleh ke arah belakang sembari bergumam dalam hati, Feradin Zivel, kenapa dia ada di sini? Apa dia ada di sini karena misi atau semacamnya, meski dia terlihat sedikit terbawa suasana. Bisa merepotkan kalau dia melihatku, aku pura-pura tidak tahu saja. Dante yang melihat keberadaan Feradin, bergumam dalam hati, orang itu Feradin Zivel. Aku hanya melihatnya sekali di pesta perjamuan keluarga Zivel. Aku senang bertemu dengannya di tempat yang asing seperti ini. Aku juga senang bertemu denganmu, Feradin. Roger menghampiri Paul Mick, sembari berkata, baiklah. Mari kita dengar sepatah dua patah kata dari pemenang, sebelum melanjutkan ke pertandingan berikutnya. Paul Mick, bagaimana perasaanmu setelah memenangkan pertandingannya? Paul Mick membalas, aku senang karena bisa menghilangkan satu orang jahat di dunia ini. Aku harap di kehidupannya yang berikutnya, dia tak menjadi bajak laut atau semacamnya. Roger berkata, pastinya, menjadi bajak laut adalah pekerjaan yang tak kusarankan bagi seorang bocah. Tapi, apa kau tak memikirkan perasaan semua bajak laut yang ada di sini? Kau memang bocah yang menarik. Bajak laut yang kau hina barusan, pasti akan dengan senang hati membunuhmu. Sembari melemparkan topinya ke atas, Roger berkata pada semua orang, kalau begitu, mari kita mulai pertandingan selanjutnya. Bawa masuk peserta berikutnya. Cerita berpindah, Jin bergumam dalam hati, aku menonton pertandingannya yang lain. Selain Paul Mick tidak ada lagi yang menonjol. Sudah jelas kalau Paul Mick adalah Dante Hairan. Dia memang terlihat masih kecil, tapi ilmu swordsmanship itu, tidak salah lagi kalau dia adalah seorang Hairan. Bisakah aku menang melawannya? Jika aku menggunakan magic dan spiritual energi, mengalahkannya adalah hal yang mudah, tapi, hanya dengan pedang, aku belum yakin. Yah, masih terlalu cepat untuk menyimpulkan hal itu. Mulai besok dia akan menjalani beberapa pertandingan per hari. Aku juga akan mengikuti pertandingan 3 hari dari sekarang. Sampai waktunya tiba, aku harus bertahan hidup di dalam sini. Cerita berpindah di kerajaan Zivel. Master dari klan Zivel berkata pada Feradin, saat ini di Kepulauan Selatan, ada sebuah turnamen bela diri yang dilaksanakan setiap tahun. Apa kau tahu tentang Cosmos Arena? Pewaris klan Hairan yang juga mengunjungi perjamuan tahun lalu, Dante Hairan. Kali ini dia ikut berpartisipasi dalam turnamen itu, pergilah lihat dia. Pergi dan lihat seberapa kuat orang yang akan kau kalahkan suatu saat nanti itu. Gunakanlah kesempatan ini untuk melihatnya dengan matamu sendiri. Cerita beralih di turnamen kosmos. Feradin berkata, aku datang kemari setelah mendengar kata-kata manis itu. Berkat itu aku mendapatkan beberapa uang jajan. Tapi kenapa tak ada pertandingan yang menarik selama 2 hari ini? Yang bagus cuman Dante, selebihnya begitu lemah. Tahun ini membosankan, orang-orang kuat tak ada yang datang. Jin Grey, tunggu, apa ini benar-benar Jin? Jadi dia datang kemari bukan untuk menonton. Ini baru seru. Cerita beralih, terlihat, Jin yang baru saja menyelesaikan pertandingannya bergumam dalam hati, saat ini tersisa 147 peserta, dan 35 orang telah gugur, hanya 5 dari mereka yang mati di arena. Sisanya terbunuh di luar arena. Sebentar lagi, peserta dari grup lain akan segera tiba. Jadi aku tak bisa lengah meski sebentar. Seketika itu juga, Jin merasakan hawa keberadaan seseorang yang kuat sedang menuju padanya. Dengan rasa waspadanya, Jin mengambil pedangnya sembari bergumam, ada yang mendekat dengan menyembunyikan keberadaannya, dia pasti cukup percaya diri dengan kemampuannya. Ternyata seseorang tersebut adalah Paul Mick.
Dengan tubuh yang sudah mencapai batasannya, Paul Mik berkata pada Jin dengan suara yang lemas, kau terlalu menunjukkan permusuhan untuk pertemuan pertama kita, bisa kita bicara sebentar. Aku mohon, biarkan aku tidur, jika kau melakukannya aku akan menjagamu besok, agar kau bisa istirahat. Jin membalas, kenapa kau tiba-tiba mendatangiku seperti ini? Paul Mik berkata, aku sudah mengawasimu sejak kemarin, dan kurasa kau orang yang pantas. Jadi kumohon, biarkan aku tidur. Seketika itu juga, Paul Mik yang sudah tak bisa menahan rasa ngantuknya, secara tiba-tiba jatuh ke bawah. Jin berkata, tak bisa dipercaya, apa mereka tak punya latihan menahan kantuk di klan Hairan? Bau darah yang menyengat, dia sudah menjalani cukup banyak pertarungan. Namun, dari luar ruangan terlihat beberapa orang bersenjata, sedang mengawasi Jin dan Paul Mik. Akan tetapi, Jin sudah menyadarinya sedari tadi, dan langsung menghampiri orang tersebut dengan aura membunuh. Tanpa basa-basi, Jin langsung menebaskan pedangnya ke arah orang tersebut. Jin berkata, apa kalian belum dengar rumornya? Semua orang yang memasuki ruangan ini, akan mati. Dengan sangat paniknya, orang yang menggunakan masker berkata, tunggu dulu, aku tahu siapa kau. Kau adalah Jin Grey, kau membunuh 13 orang anggota geng sendirian. Tenangkan dirimu dan dengarkan kami kemari tidak untuk bertarung denganmu. Namun, dari arah belakang, seseorang sedang bersiap menyerang Jin dengan senjata panahnya. Terlihat, orang yang sedang membidik Jin dengan senjatanya, sudah bersiap melepaskan busur panahnya. Seketika itu juga, busur panah tersebut melaju dengan sangat cepat yang mengarah kepada Jin. Namun, dengan sangat mudahnya Jin menangkap busur panah tersebut sembari berkata, panah yang sudah diberi racun, jadi begitu. Tak peduli siapa kalian dan apa rencana kalian, ini sudah terlalu berlebihan untuk membunuh seorang bocah. Jadi, mari kita lihat, apa kalian bisa menahan ini. Cerita beralih di dalam ruangan, melihat Paul Mik yang sudah terbangun, Jin berkata, mereka berencana menculik anak dari keluarga Run Sandel dan meminta tebusan. Dengan rasa gembiranya, Paul Mik membalas, kau menyelamatkanku. Padahal aku adalah orang asing, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong tentang Run Sandel, aku masih tidak percaya, bagaimana mungkin mereka mengira aku dari Run Sandel. Karena kau adalah penyelamatku, aku harus menjelaskannya. Aku bukan dari keluarga Run Sandel, tapi aku memang dari keluarga bangsawan. Anggap saja aku dari salah satu klan dari Kekaisaran Vermont, maaf, tapi aku tak bisa memberikan detailnya padamu. Aku harap kau mengerti, aku berhutang nyawa padamu. Bagaimana aku bisa membayar hutang budi ini? Begini saja, di masa depan saat kau terlibat dalam bahaya. Apapun yang terjadi, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Aku bersumpah demi nama baik keluargaku. Jin membalas, terserah kau saja, tapi sekarang aku butuh tidur, dan jangan menggangguku. Bangunkan aku sebelum pertandingan ke-13 dimulai. Paul Mik bergumam dalam hati, dia memang dingin di luar. Tapi mau bertarung demi orang asing sepertiku, sepertinya aku mendapatkan teman yang baik. Cerita berpindah, di arena kosmos. Terlihat, seseorang dengan tinjunya bersiap untuk menyerang Paul Mik. Akan tetapi, hanya dengan satu kali tebasan pedang, membuat orang tersebut dikalahkan dengan mudahnya. Para penonton menyoraki nama Paul Mik berkali-kali, sembari berkomentar, dia menghabisi lawannya dengan satu serangan lagi. Di pertarungan selanjutnya, Jin berhasil mengalahkan musuhnya, yang membuat para penonton memuji dan menyoraki namanya berkali-kali. Di sisi yang lain, para petarung berkata pada rekannya, jadi kandidat finalis tahun ini adalah dua bocah itu. Pria yang menggunakan ikat kepala membalas, karena mereka berdua, pupus harapan kita. Namun dari arah belakang, seseorang dengan bekas luka di wajahnya berkata, apa kalian hanya akan berputus asa seperti itu? Mereka mungkin memang hebat, tapi mereka hanya dua orang. Sebelum grup pemenang dimulai, jika kita bergabung dan menghabisi mereka. Pria pemandu jalan menghampiri mereka, sembari berkata, sudahlah, kalian takkan bisa menghadapi mereka. Julukan dari Jin Grey adalah, Dewa Kematian. Kalian harusnya sudah tahu kenapa dia dipanggil seperti itu. Ditambah lagi, mereka menggunakan ruangan yang sama, apa kalian pikir kalian punya kesempatan? Aku menghentikan kalian karena kalian cukup populer, tidak seru jika kalian semua mati sebelum bertanding. Rekan petarung berkata, mari pergi dari sini, itulah yang terbaik. Kalau melihat programnya, kita takkan menang melawan mereka. Pria yang menggunakan ikat kepala membalas, aku juga tak mau mati di sini. Baiklah, hanya kita yang tahu tentang hal ini, kosmos tak boleh tahu. Terlihat, pria pemandu jalan sudah mendengar semua pembicaraan mereka. Cerita berpindah. Dengan kesalnya, Roger membanting minumannya ke meja sembari berkata, para bajingan itu memanipulasi pemenang, mereka melakukan itu di belakangku. Pria pemandu jalan membalas, apa yang akan kau lakukan?
kompetisinya akan membosankan, para penonton sudah pasti menyadarinya. Roger berkata, apa boleh buat, hapus semua program yang ada, karena Jean Grey dan Paul Mick yang akan ke final. Korbankan 2 orang, untuk membuat mereka berdua ke final. Cerita berpindah di arena kosmos. Feradin berkata, yang satu adalah supernova fenomenal dari pertandingan pertama, dan yang satunya lagi adalah dewa kematian yang haus akan darah sejak awal. Dengan sangat antusias Roger berkata pada semua orang, maaf membuat kalian menunggu. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, aku Raja Bajak Laut Kosmos. Namun, para penonton dengan kesalnya melemparkan gelas pada Roger sembari berkata, tak ada yang peduli, cepat mulai, keluarkan Paul Mick. Jean Grey, di mana Dewa Kematian kelompok 13, Jean Grey. Roger kembali berkata, mari kita lewati sambutannya, dan memanggil mereka keluar, Paul Mick. Dan lawannya adalah, Dewa Kematian kelompok 13, swordsman tak dikenal, Jean Grey. Kalau begitu, tanpa basa-basi lagi. Pertandingan dimulai, saking cepatnya pergerakan Paul Mick, sehingga hanya meninggalkan sarung pedang dan jubahnya saja. Melihat kecepatan dari Paul Mick, dengan sangat sigap, Jin mengeluarkan pedangnya untuk menahan serangan tersebut. Paul Mick berkata, aku tahu teknik lemah seperti ini, takkan bisa mengalahkanmu. Kalau begitu, aku akan melakukannya dengan benar. Terlihat, Paul Mick mengangkat pedangnya ke atas, sembari mengumpulkan sword auranya di ujung bilah pedangnya. Tak mau kalah dengan Paul Mick, Jin juga melapisi pedangnya dengan aura yang kuat, sembari membalas, keluarkan semua kemampuanmu. Seketika itu juga, benturan dari 2 pengguna sword aura yang kuat, membuat ledakan yang begitu besar di dalam arena kosmos. Melihat pertarungan yang begitu hebat, membuat semua orang sangat takjub. Terlihat, jual beli serangan yang dilakukan oleh 2 petarung hebat, yang membuat pertandingan tersebut begitu intens. Jin bergumam dalam hati, sudah kuduga. Di serangan pertama tadi, ia menggunakan kecepatan maksimalnya. Dan sekarang dia hanya meningkatkan kecepatannya jika diperlukan, untuk menghemat tenaga. Kalau begitu, aku harus menyeimbangkan temponya. Terlihat, dengan pergerakan yang begitu cepat dan tebasan sword aura yang begitu kuat dari 2 petarung, membuat para penonton yang melihat semakin takjub. Para penonton berkomentar, gila, siapa sangka kita akan menyaksikan pertarungan sehebat ini di tempat ini. Feradin yang terkesima melihat pertarungan tersebut bergumam dalam hati, bagaimana mungkin pertarungan sehebat ini dilakukan oleh 2 orang bocah. Paul Mick berkata pada Jin, kau menahanku dengan baik, Jean Grey. Kalau kau punya trik tersembunyi keluarkanlah sekarang, karena aku akan bergerak lebih cepat. Seketika itu juga, Paul Mick menebaskan pedangnya dengan cepat dan bertenaga ke arah Jin. Dengan cepat, Jin memutarbalikkan badannya dan membungkukkan sedikit tubuhnya ke bawah, untuk menghindari tebasan dari Paul Mick. Karena Jin memutarbalikkan badannya, hal itu membuat celah yang begitu besar, dengan cepat Paul Mick melakukan beberapa tebasan pada Jin. Seketika itu juga, Jin mengeluarkan darah dari mulutnya, yang membuat Jin hampir tak sadarkan diri. Paul Mick melakukan pergerakan yang cepat, sembari menebaskan pedangnya secara bertubi-tubi. Dengan sekuat tenaga, Jin hanya terus-menerus menahan serangan tersebut. Melihat Jin yang sedang terpojok, para pendukung Paul Mick bersorak, bagus Paul Mick, hajar bajingan itu, kirim bajingan itu ke neraka, sedikit lagi, ayo sedikit lagi. Paul Mick bergumam dalam hati, benar, itulah kekuatanmu. Swordsmanship yang kuat dan merusak, digabungkan dengan fisik keluarga Run Sandel. Dengan stamina dan fisik seperti itu, kau mencoba memperlama pertarungan ini. Kuakui, kau sangat luar biasa, Jin Run Sandel. Tapi kalau hanya segitu kemampuanmu, kau hanya membuat celah yang begitu besar. Saat serangan terakhir dari Paul Mick hendak mengenai Jin, akan tetapi, Jin menatap Paul Mick dengan tatapan mata yang haus akan membunuh. Melihat tatapan dari Jin, membuat Paul Mick dengan cepat mundur ke belakang, karena merasakan hal yang sangat berbahaya akan datang. Paul Mick bergumam dalam hati, apa-apaan itu, jika barusan aku menyerang, rasanya aku akan diterkam oleh sesuatu. Jin bergumam dalam hati, hampir saja aku mengeluarkan spirit energi, aku sedikit terbawa suasana. Jin mengangkat pedangnya ke atas sembari berkata pada Paul Mick, apa sekarang giliranku? Seketika itu juga, dengan ayunan pedang yang bertenaga, membuat Paul Mick sangat kewalahan menahannya. Dengan situasi yang sedang terpojok, Paul Mick bergumam dalam hati, ini bukan cuma serangan biasa, setiap serangan punya kekuatan yang lebih besar dari serangan awal. Tak ada sedikit pun pengurangan, sial, haruskah aku mempertaruhkan segalanya? Tidak, aku tak bisa melakukannya lebih dari ini. Aku mungkin akan berakhir membunuh Jin Run Sandel. Dengan kesalnya Jin berkata, kau ragu-ragu, kau kira sedang berhadapan dengan siapa? Aku Jin Run Sandel, jangan menodai duel ini, Dante heran. Dante membalas, baiklah, maaf membuatmu melihat sisi burukku. Jin Run Sandel, mari kita mulai sekali lagi.
Seketika itu juga, mereka berdua membenturkan pedangnya, yang menandakan pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai.